Halo budak koperat dimanapun anda berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih pusing mikirin kerjaannya nambah banyak? Sama. Aduh, kembali lagi bersama saya Raden Mas Tejo, Mangkuan itu limo tanpa busana udah saya. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Old Boy yang dirilis pada tahun 2013. Jika kalian familiar dengan Thanos, Scarlet Witch, dan Nick Fury, nah itu aktor utamanya. Penasaran? Daripada banyak spoiler di awal, mending langsung saja ambil kopimu, pasangan handsfree, kencangan celana dalam, selamat menonton, dan Dodomburi. Grrrr. You knock him out, champ. I will, sir. What can I do for you, Donna? Do you know what day this is? Kisah akan berfokus pada seorang bapak-bapak bernama Joe Dusep. Iki rupane. Yang mana Om Joe ini jadi budak korporat di sebuah PT yang bergerak di bidang periklanan. Om Joe ini mempunyai putri yang berumur 3 tahun dan istri bernama Donna. Because I have a big client dinner, Donna. Di suatu malam, Om Joe mempunyai janji ke kliennya untuk sebuah proyek iklan. Ketika proyeknya sudah disetujui, Om Joe malah menggoda pacar dari kliennya tersebut. Sehingga proyek tersebut batal dan Lee Joe akan mendapatkan omelan dari bosnya. You and we get together this weekend. Coke, dirty movies on skin. I Disrespect the woman I love, son. misunderstanding. Setelah itu kita akan diperlihatkan Om Joe mabuk berat sampai muntah-muntah. Kondisi di tengah hujan, dia pun mendatangi bar milik teman lamanya yang bernama Chucky. Karena sudah malam dan tutup, Joe pun tidak diizinkan untuk masuk. Setelah itu Om Joe didatangi seorang wanita berpayung kuning. Merasa kasihan kepada Joe, Chucky pun membukakan pintu, tapi dia terkejut ketika melihat Joe tiba-tiba sudah menghilang, entah kemana. Dimana ini merupakan awal dari sebuah mimpi buruk berskala panjang yang akan dialami oleh Om Joe. Dan inilah Old Boy. Entah siapa yang telah menculik Om Joe pada malam itu, tapi sekarang Joe terkurung dalam sebuah kamar dengan fasilitas lengkap yang tidak jauh beda dengan kamar hotel langganannya tidur. Dimana selama 2 bulan berada di sana, Om Joe masih belum mengetahui siapa dan kenapa ada orang yang melakukan ini kepadanya. Can anybody hear me? I'm stuck in a motel room. Di kamar ini Joe diberi makan dan minum yang sama setiap harinya. Satu hal yang menarik yaitu setiap terdengar suara musik muncul semacam gas yang membuatnya pingsan. Dimana saat Joe tak sadarkan diri, ada orang-orang yang selalu mencukur rambut dan memeriksa kesehatan Joe. Seolah si pelaku ingin Joe agar tetap hidup dan menjalani penderitaannya selama di dalam kamar ini. Tanpa bisa Facebookan atau main TikTok, Joe pun hanya bisa menikmati satu-satunya hiburan di tempat ini, yaitu sebuah televisi. Dimana Joe menunggu acara senam yang ada wanitanya untuk mencurahkan hasrat hohohehenya. Dimana hal itu cukup sukses untuk membuat si Johnny-nya tertidur. Dan itu sudah terbukti oleh semua pria yang ada di dunia ini. Keep going, squeeze. Good. Tidak lama setelah itu muncul asap di kamarnya dan Om Joe pun pingsan. Anak buah pelaku mengambil DNA, sidik jari, dan air mani dari Joe untuk memfitnah Joe. Tepat di suatu hari, Joe melihat berita kematian istrinya sendiri. Yang berita tersebut seolah-olah membuat Om Joe lah pembunuh dari kematian istrinya sendiri.
Donna Hawthorne. Police confirmed that she was raped, mother of a 3-year-old girl. Prime suspect Joseph Doucette. Karena tekanan mental yang dialaminya, di mana dia sempat mencoba bunuh diri, tapi nampaknya penculik tidak ingin agar Joe cepat mati. Ketika melihat televisi, ia melihat putrinya yang telah diadopsi oleh orang lain. Dia juga melihat putrinya yang tengah memainkan sebuah alat musik dengan lagu yang begitu indah, sehingga membuat Joe begitu terharu. Karena hal tersebut, Joe memiliki semangat baru dan mulai menulis surat untuk putrinya, agar ketika dia telah kabur kelak, putrinya dapat membaca surat-surat tersebut bahwa selama ini bukan dialah yang membunuh ibunya, dan juga mulai berhenti untuk meminum minuman beralkohol. Tak ingin terus terpuruk, Joe pun mulai menulis setiap nama orang yang mungkin saja telah dijahati atau disakiti hatinya. Dengan sebuah pena yang dipanggang, Joe mulai menato tangannya, satu garis untuk setiap tahun, sebagai pengingat seberapa lama dia berada dalam mimpi buruk ini. Dengan menonton acara tinju, Joe pun mulai mempelajari cara berkelahi secara otodidak, di mana hal itu dilakukan agar mental dan fisiknya tetap stabil, sehingga saat nanti dirinya keluar, dia sudah siap untuk membalas dendam kepada pelaku yang telah melakukan ini kepadanya. In hopes that one day he was. And I know that you hate me. I will get out. Whoever you are, will find you. I don't remember him either. Been missing for 20 years. Do you think you could forgive him? I could try. Beautiful and very talented young woman. 20 tahun kemudian, Joe terlihat keluar dari dalam sebuah koper di mana si pelaku akhirnya membebaskan dia dan dibekali kantong berisi surat, sejumlah uang, kacamata, dan smartphone. Entah apapun maksudnya, tetapi Joe terlihat senang karena akhirnya bisa bebas dari kamar yang selama 20 tahun ini mengurungnya. Tak lama Joe melihat wanita berpayung yang sama persis saat dia diculik dulu. Langsung saja Joe mengejarnya, sampai dia dicegat oleh beberapa pemuda. Saat akan dikeroyok, Joe pun berpikir tentang kemampuan tinju yang dilatihnya selama 20 tahun ini, di mana latihan tersebut terbukti bisa diterapkan di dunia nyata yang membuatnya mampu mengalahkan beberapa orang dengan cukup mudah dan cepat. Setelah hampir dekat dengan wanita pembawa payung kuning tersebut, payung tersebut malah dipegang oleh seorang pria. Sempat akan menghajar pria tak bersalah tersebut, namun dihalangi oleh seorang wanita bernama Mary Sebastian, iki rupanya, yang kebetulan merawat pasien di sebuah puskesmas keliling. If you think that you might need, please take that. Setelah dari itu, Joe lalu pergi menemui teman lamanya yaitu Chucky. Dan Chucky sangat terkejut atas hilangnya Joe selama 20 tahun ini. Dengan bantuan Chucky, Joe mencari informasi tentang nama-nama orang yang pernah disakitinya di internet. Sampai larut malam dan akhirnya pada suatu pagi Joe ditemukan oleh Chucky dalam keadaan pingsan. Dengan cepat Chucky menelpon perawat dari kartu nama yang dipegang oleh Joe dan akhirnya Joe dirawat oleh Mary Sebastian. He'll be fine. He just needs to rest. He's also malnourished and dehydrated. Kemudian Mary tidak sengaja menemukan sebuah surat milik Joe dan sempat membacanya. Joe yang telah sadar lalu mengambil surat-surat tersebut dari tangannya Mary. Mary yang sudah tahu lalu mencoba untuk memberikan bantuan kepada Joe. Don't touch me. If you were trying to find your daughter, your name, I could help you. Dan akhirnya Joe dan Mary bersatu mulai mencari pelaku yang mengurungnya selama 20 tahun ini. Satu-satunya petunjuk yang bisa mengarahkan ke pelaku adalah makanan yang biasa dia makan selama 20 tahun, yakni pangsit, di mana dia mendatangi setiap restoran pangsit yang ada di kota tersebut. Dan selama 20 tahun mengkonsumsinya, Joe tidak akan pernah lupa dengan rasa pangsit tersebut. Alhasil ditemukanlah restoran pangsit yang sama persis yang pernah dia rasakan, di mana Joe mengikuti pelanggan yang memesan pangsit dalam jumlah besar,
yang akan mengantarkan pangsitnya ke gedung tempat dia dikurung selama 20 tahun tersebut. Where's my next order? Dan orang yang sedang santai ini adalah pemilik gedung tempat Om Joe dikurung dulu, namanya Kani, di mana dia langsung diikat oleh Joe, kemudian menyiksanya untuk menginterogasi tentang siapakah orang yang telah mengurungnya selama 20 tahun ini. Here we go. You ready? Get your asses up here now! Terjadi sebuah pertarungan satu lawan banyak orang yang merupakan anak buah Kani, di mana Joe dengan kerennya menghajar semua preman menggunakan sebuah palu. Dan walaupun dirinya sempat ditusuk pisau di bagian punggung, dan Joe masih bisa tetap berdiri dan mengalahkan semua penjahat tersebut. Saat nongkrong di barnya Chucky, Joe mendapatkan sebuah telepon dari pelaku yang ternyata berada tepat di belakang Joe. Hello? Dan akhirnya kita akan melihat dedemit dari pelaku yang mengurung Joe selama ini. Pelaku ini bernama Adrian. Ini penampakannya. I have a proposition for you, Joseph. And succeed, you will be greatly rewarded. Answer 2 questions. Who am I? Prison you for 20 years. Bukannya memberi jawaban kenapa Joe dikurung, Adrian malah menyuruh Joe untuk mencari jawabannya sendiri. Yang mana sepertinya Adrian ini memiliki dendam kesumat kepada Joe. Entah apa itu, tapi yang menarik adalah Adrian mengancam akan membunuh putrinya Joe jika Joe tidak menemukan jawaban tersebut dalam 46 jam. 46 hours from now. Yang mana saat sudah mengetahui apa dosanya di masa lalu, Joe akan dihadiahi sekoper berlian dan tak perlu repot-repot untuk membunuh Adrian, karena Adrian akan membunuh dirinya sendiri setelah Joe sadar apa kesalahannya. $1 million in diamond through my brain and you can watch. Jika dilihat dari niat membalas dendam, Adrian nampaknya sangat amat benci dengan Joe, seolah si Joe ini memiliki dosa yang sangat besar kepada dirinya. Untuk mengancam Joe agar bersedia mengikuti permainannya, Adrian juga menculik Mary. Setelah mengiyakan tawaran Adrian, Joe bergegas ke rumah Mary dan menyelamatkannya. Tak disangka Joe sudah dihadang anak buahnya Kani. Fun with her. Dan akan mendapatkan siksaan yang sama persis saat Joe menyiksa Kani dulu. I tracked her funky ass down. Saat Kani akan membunuh Joe, tak lama muncul ajudan Adrian yang memberikan uang kepada Kani, di mana uang tersebut adalah sebagai ganti atas nyawa Om Joe ini. Karena Adrian tidak ingin Joe mati sebelum menyadari apa kesalahannya. Lucky motherfucker, you know? Selanjutnya Mary langsung mencari tentang segala sesuatu hal yang berhubungan dengan Adrian dan menemukan sebuah alamat sekolah yang merupakan bekas sekolah Joe waktu SMA dulu. Nah, mulai terungkap nih, Joe dan Adrian satu sekolah. She was the headmistress. Dengan cepat mereka pun pergi ke sekolah tersebut. Tapi naas, sekolah tersebut sudah ditutup. Dan kemudian pergi ke mantan kepala sekolah untuk mencuri buku tahunan, di mana akhirnya ditemukan nama Adrian dan fotonya pada buku tersebut. Yang ternyata Adrian adalah adik kelas dari Om Joe ini. Kembali ke Joe dan Mary yang sudah tiba di hotel, di mana mereka berdua akhirnya melakukan pengencrit. Dan untuk Mary, ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal itu dengan seorang pria, yang berarti Om Joe merupakan pria yang beruntung mendapatkan kesulitan dan penembusannya. Kembali ke Chucky. Akhirnya Chucky mengetahui identitas Adrian yang sebenarnya dan segera menelpon Joe. Tapi Joe lagi sibuk melakukan kegiatan hohehe-nya dan hanya mengirimkan pesan suara WhatsApp. Tak disangka HP milik Joe disadap Adrian, di mana Adrian marah besar kepada Chucky karena Chucky menyebut kakak perempuannya Adrian wanita jalan
dan membunuh Chucky. Chucky! You called her a whore. Malam hari pun tiba. Joe dan Mary menyelinap ke sekolahnya dulu dan akhirnya diketahui bahwa Adrian ini memiliki seorang kakak perempuan bernama Amanda, teman sekelasnya Joe dulu. Dan Joe akhirnya mengingat kejadian saat di sekolah tersebut, di mana dia tak sengaja melihat Amanda sedang melakukan habangan cinta dengan pria tua di rumah hijau. Do you remember her? Dan masalahnya, Joe menceritakan hal tersebut ke teman-temannya dan itu menjadi bahan gosip seisi sekolah. Dan sampai sini bisa disimpulkan bahwa Joe tidak salah-salah amat kenapa Wiwi di kebun. Namun ada peribahasa yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Sehingga saat Joe menceritakan aib tersebut, maka hal itu menjadi gosip. Dan kalau sudah tersebar luas ke setiap congor, maka berita congor ke congor tentu akan dilebih-lebihkan. Sehingga saat ada gosip wanita hamil, dia pun depresi. Karena hal tersebut, Amanda pun malu. Kemudian keluarga Amanda pun pindah ke Luxembourg mboh. Dan terjadi kasus pembunuhan keluarga Amanda dengan korban 2 orang, bunuh diri 1 orang, dan anak muda yang terluka parah. Dan Anda akan terkejut mengetahui bahwa pria yang berada di rumah hijau bersama Amanda dulu adalah Arthur Dennis Price, ayah Amanda sendiri. The man in the greenhouse that night. He was her father. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan sangat amat dilaknat. Lo enggak tuh? Dan sebagai adik Amanda, Adrian pun tidak terima dan memutuskan untuk balas dendam kepada dalang gosip itu sendiri, yaitu Om Joe. Seperti itulah kesalahan Om Joe ini. Lanjut. Setelah kembali ke mobil, mereka terkejut setelah melihat ada kotak yang berisi baju Chucky dan sebongkah daging. Setelah mengingat insiden itu dan menyadari semua kesalahannya yang tidak salah-salah amat, Joe pun kembali ke hotel dan pamitan kepada Mary. Yang mana Joe berpikir bahwa mungkin inilah terakhir kali mereka bertemu, karena Joe tidak berjanji akan pulang dengan selamat setelah menghabisi Adrian dan semua anak buahnya. Just don't go. Dan jika dilihat dari tangisan dan kekhawatirannya Mary, nampaknya Mary sangat amat mencintai Joe. Walaupun umur mereka yang notabene usia Joe lebih tua daripada Mary. Dan walaupun baru kenal, Mary jelas tak ingin kehilangan sosok pria yang sudah dicintainya tersebut. Waduh, pengen dong dicintai. Tak ingin membuang waktu, Joe langsung pergi ke gedung tempat Adrian tinggal. Di mana di situ Joe langsung melumpuhkan ajudan Adrian. Your reward. Who am I? Adrian Doyle, blame me for what happened to your family. Dan setelah Joe menjawab pertanyaan Adrian, kita akan diperlihatkan kasus pembunuhan keluarga Price. Yang mana saat pindah ke Amerika Luxembourg, sang ayah membunuh Amanda, membunuh istrinya, melukai Adrian, dan bunuh diri. Dan pada detik-detik akhir ini, Adrian pun tetap kekeh bahwa Joe lah penyebab kematian kakak perempuannya. Walaupun Amanda sendirilah yang awal dari sebuah gosip itu terjadi. Dan selanjutnya Adrian pun menceritakan semua skenario balas dendam yang sudah dilakukan Adrian kepada Joe. Yang mana rencana balas dendam ini sudah direncanakan Adrian selama bertahun-tahun sejak kematian kakaknya. Dan terbilang sebuah rencana yang cukup cerdas dan matang. Running shows on television. Single viewer. You. Dimulai menculik Joe dan mengurungnya selama 20 tahun. Membuat acara TV yang hanya ditayangkan kepada Joe saat di kurungan dulu. Dan menyewa aktor sebagai pengganti putrinya Joe. Thank you, Ashley. You can go. That is not your daughter. An very well-paid actress. Dan plot twist dari semua balas dendam ini akan sangat amat mengejutkan. Dimana saat Adrian menayangkan video, di situ terdapat video Joe bersama istri dan putri kecilnya. Dan alangkah terkejutnya Joe, saya, Anda, dan kita semua yang menonton ketika mengetahui bahwa ternyata Mary
adalah anak kandung dari Joe itu sendiri. Wow, menyadari bahwa dirinya telah mengencrit putrinya sendiri atau darah dagingnya sendiri, seketika Joe teriak histeris. Joseph Doucet. Saat Adrian menelepon Mary, Joe memohon kepada Adrian agar jangan sampai Mary tahu kebenarannya, di mana Joe rela dibunuh, sehingga hal itu membuat Adrian sangat amat puas. Out of it, please. Please. Kill me. Yes. Please kill me. This is why I let you go. This moment with you. You understand what I had, what you took from me. Setelah Adrian sudah puas atas balas dendamnya, Adrian pun menyerahkan sekoper berlian dan menepati janjinya, yaitu bunuh diri. Is silence. Karena tak sanggup menanggung malu, Joe pun masuk ke kurungannya lagi sampai dia akan mati. Dan tamat. Terlepas dari laknat atau tidaknya cerita di dalam film ini, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kuasai pikiran dan kendalikan si Johnny Anda, agar nanti tidak terjadi hal-hal yang selalu diinginkan. Saya Raden Tejo beserta jajaran Mojopahit mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ajining diri ono ing lati, ajining rogo ono ing busono.